Oke, teman-teman, selamat datang. Sekarang udah jam setengah 8. Jadi, mungkin sambil nunggu Kak Melisanya dulu ya. Oke, wait. Oke, wait. Oke, udah aku invite Kak Melisanya di sini. Halo, Halo Kak, selamat malam. malam kan. Kedengeran suaraku? Udah kedengeran clear Kak? Oke. Oke, udah lama nggak ketemu, hampir almost 2 years apa? Oke, Dua cuma 2 tahun tahun apa sih? sih. 2 tahun lebih 2 kayaknya. tahun. Oh iya, oke 2 tahun. Gimana kabar kamu? Baik Kak, Baik ya. alhamdulillah. Oh iya, semoga keluarga Kak Melisa, Oma dan ibunya selalu diberikan kesehatan ya Kak ya. Amin, amin. Makasih ya. Oke, untuk viewer-viewer teman di sini doakan keluarga Kak Melisa karena baru aja Kak Melisa ngerawat keluarganya juga ya yang dari Islaman. Oke, jadi seneng banget ngundang Kak Melisa soalnya udah nggak pernah ngobrol. Jadi aku jadi agak kaku nih Lah, ngomongnya. kamu berarti udah balik, udah stay di Indo? Udah stay di Indo for good. Udah Oke. selamanya di sini. Oke, iya Kak. Jadi kemarin seperti yang aku udah briefing, aku omongin ke Kakak, pengen banget ngebahas tentang bunuh diri di Yap. Indonesia. Sebenarnya bukan ngomongin bunuh dirinya sih, lebih ke pencegahannya gitu ya. Karena ini memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia tanggal 10 September kemarin gitu Yap. ya. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu ke teman-teman semua siapa sih Kak Melisa. Ya Allah, ini tamu agung banget nih. Lebay, lebay. Tamu agung banget. Oke, jadi beliau ini dulu, beliau yang ini dulu deh, yang tinggi-tingginya dulu. Beliau adalah psikolog klinis dewasa di Ibunda dan PDC Care Mas ya Kak, dan Mm-mm. juga founder betterme.idn. Teman-teman bisa kunjungin ini ya, kunjungin Instagramnya untuk lebih lanjut. Dan intinya beliau adalah senior yang sangat berintegritas buat kehidupan aku di internet tahun lalu. Oke, ini Kak Melisa, aku mau ngomongin dulu tentang bunuh diri ya di Yap. saat-saat ini. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin eh, kasus bunuh diri ini kayak iceberg gitu ya, kayak bongkahan es. Jadi kayak nggak kelihatan kasusnya Betul. karena jumlahnya sebenarnya ya banyak, tapi kayak nggak kelihatan yang di up cuma beberapa aja gitu. Dan nggak menjadi kayak apa ya namanya ya fokus kita karena mungkin ngelihatnya yang bunuh diri sedikit gitu. Padahal kan itu yang harus jadi apa ya fokus kita gitu. Nah, untuk Kak Melisa sebagai psikolog, aku mau minta pendapatnya. Sebenarnya apa aja sih penyebab orang-orang pengen bunuh diri gitu, Kak? Oke. Individu dan masyarakat kita. Kalau kita ngomongin penyebab kan, mungkin aku selalu mengatakan semua gangguan kesehatan mental, termasuk mungkin kalau dalam kasus kita ini kita ngomongin terkait dengan bunuh diri gitu ya, pasti Mm-mm. penyebabnya itu nggak ada yang namanya satu mutlak. Mungkin aja kita ada tumpang tindih antara satu penyebab dengan penyebab yang lain kan. Dan Mm-mm. mungkin aja juga menurut saya gitu ya, menurut aku sendiri gitu ya, masalah orang lain itu nggak terlalu signifikan gitu ya, nggak terlalu parah. Tapi menurut Inkan gitu ya, masalah tersebut cukup parah. Nah, jadi kalau kita ngomongin penyebab apalagi bunuh diri kan, ini beragam banget dan nggak ada yang namanya satu mutlak terkait dengan bunuh diri itu sendiri. Karena banyak hal. Satu, pengalaman kita berbeda-beda ya kan. Yang Iya kedua, benar. pola asuh kita juga berbeda yang akhirnya membentuk kita apa? Kepribadian kita juga jadinya berbeda. Mm-mm, Kepribadian benar. berbeda ini juga akan mempengaruhi kita, daya tahan stres kita.
sisi Hmm. resilient kita ketika menghadapi situasi yang nggak menyenangkan dalam kehidupan kan. Jadi Iya. mungkin kayak misalkan kita ambil contoh ya kan ya. Menurut Inkan ketika ada yang body shamingin Inkan itu hal yang cukup parah bagi Inkan. Tapi mungkin menurut aku enggak. Tapi sebaliknya Hmm. ketika ada orang yang ngomongin terkait dengan karir aku atau akademik aku, itu signifikan untuk aku. Tapi mungkin persepsinya Inkan itu nggak parah, itu biasa Hmm. aja gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin terkait dengan bunuh diri, nggak bisa namanya satu hal yang Hmm. mutlak. Penyebabnya itu apa sih? Hmm. Gitu. Jadi Hmm. benar-benar harus kita kulik. Karena kita Hmm. bicara manusia, individu yang sangat Iya. kompleks kan. Itu beda. Iya benar. Betul. Jadi penyebabnya itu nggak bisa kita bilang, oh karena satu hal ini nih, pasti orang makan bunuh diri gitu. Hmm. Mungkin kita akan mengatakannya pasti ada satu pemicu pemicu ya, Iya. yang Ah. akhirnya membuat seseorang merasa tertekan sehingga Hmm. pada akhirnya berkaitan pada kesehatan mentalnya dan membuat dia mempersepsikan bahwa tekanan tersebut cukup berat dan Hmm. tidak mampu untuk dia tangani secara Benar. kemampuannya Dia nggak bisa gitu. nanggung itu. Betul, jadi tekanannya lebih tinggi dibandingkan daya tahannya dia sendiri. Nah, daya tahan itu Hmm. kan macam-macam kan yang tadi aku bilang, Hmm. kepribadian, pola asuh, pengalaman, dan lain sebagainya itu banyak banget. Sehingga pada Hmm. akhirnya membuat seseorang lebih rentan. Nggak pasti ya ketika memang tekanan lebih tinggi dibanding kemampuan itu pasti bunuh diri, nggak. Tapi lebih rentan untuk melakukan tindakan-tindakan. Ya, kalau aku nyebutnya tindakan-tindakan yang mungkin merugikan diri sendiri maupun orang lain kan. Iya. Walaupun mikirin tindakan ya, berarti apakah itu juga bisa termasuk kayak suicidal thought kah? Kayak ada pikiran untuk bunuh diri kayak gitu. Betul. Jadi Sedih. suicide itu ada tiga tuh kan yang tadi Oh, Inkan udah bilang katakan. hmm. Suicidal idea, suicidal attempt, dan suicide itu sendiri. Jadi Oke. udah Apa aja ide, tuh Kak? nah ide, Menurut. ide tuh udah Hmm. kepikiran kayak kadang-kadang mungkin diantara kita pernah ya ada beberapa teman kita yang mengatakan, gue kepikiran nih untuk pengen ngakhirin diri gue, atau gue kepikiran deh pengen minum baygon. Nah, itu kan udah Hmm. mulai ada idea, udah punya Iya. kepikiran bahwa saya pengen mengakhiri hidup saya. Itu idea. Hmm. Yang kedua Hmm. attempt, mulai mencari-cari cara. Dan akhirnya mungkin Oke. akan melakukan attempt, percobaan sampai akhirnya Mencari-nyari. suicide itu sendiri, bunuh diri itu Hmm. sendiri. Jadi ada tiga jenis suicide itu sendiri kan. Oke. Jadi kalau suicidal attempt berarti kayak udah mulai melakukan tindakan-tindakan tapi nggak berhasil kali ya Kak? Betul sekali. Iya benar-benar. Oke, ngomongin, iya tadi aku tapi tuh kadang suka bias gitu loh Kak sama orang yang pengen bunuh diri. Jadi kadang aku ngeliatnya gini, orang yang pengen bunuh diri, aku suka mikirnya apa dia nggak mendapatkan kasih sayang ya dari keluarga, suka gitu sih. Ternyata baru aku tahu dari Kak Melisa juga bahwa banyak hal ya yang bisa nge-trigger mereka bunuh diri gitu loh. Betul, Terus betul. juga karena daya tahan ini ya, kekuatannya masing-masing individu ya. Nah, Ya. terus sama Melisa ini aku juga mau berbagi kisah juga. Hmm. Eh, Dulu tuh ada teman aku juga, dia pengen bunuh diri, tapi Ya. udah sampai suicidal attempt. Oke. Nah, cuma saat itu psikiater cuma bilang stay with her kayak gitu kan, stay with her, tetap sama dia gitu. Cuma aku tuh bingung harus ngelakuin apa gitu kan, sebagai kayak aku nggak tahu sih posisi aku sebagai caregiver atau apa. Jadi aku pengen tahu sebenarnya kita sebagai orang-orang apa teman-teman yang punya pikiran bunuh diri, aku juga baru taunya dari psikiater kan ya. Jadi Hmm. gimana cara kita mengetahui bahwa orang-orang di sekeliling kita itu ingin melakukan bunuh diri? Taunya dari mana? Kalau aku tuh ngerasa aku terlambat banget kemarin, kayak ya Allah, lu pengen bunuh diri, kok gue selama ini kagak tahu kalau lu pengen ngelakuin itu karena kayak nggak kelihatan gitu ya. Ya. Jadi apa sih tanda-tandanya Kak kalau boleh tahu? Oke. Kalau kita bicara ciri-ciri juga ya kan terkait dengan perilaku berdiri, balik lagi ya karena kita ngomongin individu tuh beragam banget. Tapi kita ngomongin generalnya aja nih ya kan. Walaupun ini nggak bisa kita bilang patokan mutlak juga ya kan ya. Tapi mungkin yang pertama, eh, ketika kita melakukan perilaku bunuh diri, biasanya beberapa klien aku gitu ya, itu erat kaitannya dengan gangguan yang namanya depresi. Nah, kalau kita bicara depresi, berarti ciri-cirinya depresi itu apa? Satu, mulai ada Mulai. kehilangan motivasi. Iya, Mulai ada kehilangan benar. motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dia. Bahkan aktivitas yang tadinya menyenangkan bagi dia, itu nggak lagi menyenangkan untuk dia. Gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah mulai tuh
ada apa namanya perilaku-perilaku yang dinamakan kayak perilaku self care-nya itu udah mulai berkurang tuh kan. Karena tadi gitu ya, aktivitas yang menyenangkan aja udah nggak ada. Kayak Ketiga, ngerasa nggak berguna. Terus? betul, ngerasa tidak berguna. Yang ketiga, kalau ngomongin rasa tidak berguna, mulai itu ada pikiran. Nah, kalau ngomongin pikiran, memang sebagai support system tuh nggak bisa lihat secara kasat mata. Makanya Mm-mm. butuh tuh kita untuk berbicara. Kenapa mungkin kalau aku bilang psikiaternya Inkan gitu ya, psikiaternya dari temannya Inkan mengatakan bahwa suruh untuk dampingi teman Inkan, karena si Inkan diminta untuk menggali lebih dalam apa sih yang dia rasakan, benarkah Mm. dia ingin melakukan perilaku bunuh diri dan melakukan pencegahan sebenarnya. Nah, kalau kita Mm-mm. bicara kalau perilaku bunuh diri itu pemikiran juga kan, mulai ada perasaan kayaknya gue nggak berguna ya, kok kayak masa depan gue tuh nggak ada harapan lagi ya gitu ya. Terus Mm. kayaknya orang-orang di sekitar gue nggak ada yang sayang sama gue. Ketika Intan mau mendampingi dia, satu Mm-mm. pemikiran terkait dengan orang lain gak mau sama dia lagi, itu mulai meluruhkan. Karena kamu ada di sampingnya dia, Mm. menggali dan menemani, ada emotional support di dalamnya, sehingga akhirnya itu bisa meredup pelan-pelan. Walaupun memang perlu penggalian atau intervensi lebih lanjut ya, gitu ya. Iya, Tapi iya. kamu paling tidak udah bisa meredakan satu pemikiran bahwa orang lain ada kok untuk diri aku, berarti aku masih layak untuk dicintai. Rasa keberhargaan dirinya ada kan. Lalu yang Mm-mm. keempat, apalagi ciri-cirinya? Biasanya ada perilaku yang sangat berbeda, mood yang sangat ekstrim kan. Yang Mm-mm. tadinya mungkin kayak Inkan nih, Inkan kan orangnya happy banget gitu ya, ceria, cheerful. Tiba-tiba kok satu waktu langsung drop gitu. Atau langsung Ah, mungkin tiba-tiba sedih, mengisolasi diri. Sampai ke ah, tindakan mengisolasi diri loh. Jadi nggak cuma sedih, kalau sedih kan masih wajar ya. Kayak kita kalau kadang-kadang dapat situasi nggak menyenangkan ya wajar lah kita sedih gitu ya. Tapi sampai akhirnya mengurung diri, mengisolasi nggak diri. mau ketemu orang gitu ya. Betul, yang tadinya mungkin Inka sangat ekstrovert. Nah, ini jadi waspada atau warning untuk teman-teman kita gitu ya, ketika kita melihat ada kok perilaku yang sangat ekstrim sekali gitu Mm-mm. ya. Nah, itu kurang lebih secara generalnya kan, tanda-tanda ketika individu mungkin saja akan melakukan perilaku bunuh diri, walaupun aku selalu akan tambahkan, support system harus menggali lebih lanjut. Jadi nggak Iya. bisa cuman kayak, oh nih Inkan tadinya ceria, besokannya kok cemberut, dia janjian mau perilaku bunuh diri, itu nggak bisa tuh langsung. Tapi harus ngobrol lebih lanjut, coba tanyakan apa yang ada di pemikirannya dia juga nih. Jangan-jangan Mm-mm. emang dia lagi mendapatkan situasi yang menyenangkan aja gitu ya. Toh besokannya Mm-mm. juga dia fine aja. Tapi ketika itu berlanjut sampai akhirnya mengisolasi diri, jadi warning bagi kita untuk kita Iya. harus lebih attached. Walaupun bukan tanggung jawab kita sepenuhnya sebagai support system kehidupan Iya. orang lain, tapi paling tidak kita bisa membantu atau berkontribusi di sana kan. Iya, benar. Iya Kak, jadi kayak sebagai support sistemnya tuh kayak kadang aku kayak capek juga, bukan Ya, capek sih, kayak bingung nih, bingung. anak apain ya, omongin apa ya. Kadang kayak nyadarin kayak gini, eee, you're, apa ya, worth it gitu, kamu tuh Hmm, berharga, jangan mikir negative thinking. Karena kayak aku pikirannya kayak nggak nyampe gitu kan. ya. Kayak Kak Melisa bilang tadi, kayak, "Ini kan kayaknya masalah kecil deh, kok Nah, jadinya terlihat besar betul, ya?" Gitu kan. betul, Oke, betul. terus aku mencoba kayak, ngelakuin yang kayak Kak Melisa bilang, ngobrol lebih dalam untuk ngegali lebih dalam sampai kayak tahap, I talk to her family about her, ternyata ada, di masa lalunya yang membuat dia seperti itu. Aku Ya. baru tahu, jadi aku menganggap itu adalah sesuatu yang besar pada akhirnya, gitu sih. Good. Tuh. Artinya kamu yang kita tadinya, kita pasti semua orang gitu ya, kita akan Mhm. beranggapan bahwa masalah orang lain kayaknya sepele gitu ya. Tapi kok kayak Iya, kesannya benar. diberbesar-besarkan. Poin Hmm. goodnya Inkan adalah Inkan mau bersedia meluangkan waktu untuk menggali lebih lanjut apa sih yang terjadi pada dirinya. Ibaratnya kamu tuh mulai menduduki sepatunya dia. Yang tadinya Hmm. kan kita di luar sepatunya, sehingga akhirnya kita Hmm. ngeliat, yalah tuh sepatu masih bagus-bagus aja, ngapain sih dipusingin mau ganti sepatu ibaratnya gitu ya. Akhirnya Inkan mau tuh untuk coba, cobain deh sepatunya. Oh ya ya, ternyata nggak nyaman ya di situ ya. Oh ya ya, udah mulai ada bolong ya dan lain sebagainya. Iya. Sehingga kita tahu bahwa oke, sepatu ini memang harus diganti. Ada Hmm. masalah besar di sepatu itu. Sehingga akhirnya dia butuh untuk penggalian atau butuh bantuan lebih lanjut kan. Good point-nya adalah kita mau bersedia meluangkan waktu
dan mendengarkan secara atentif apa sih yang terjadi pada orang tersebut. Nah, tapi aku juga selalu akan mengatakan kan, yang tadi aku bilang, kita sebagai support system itu tidak punya tanggung jawab yang penuh gitu ya atas pilihan hidup orang lain. Nah, Iya, benar. artinya gitu ya, kita cuma bisa mendampingi gitu ya, memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa Mm-mm. yang kita anggap dia butuh. Beda ya, apa yang kita anggap Hmm. dia butuh sama apa yang dia butuhkan. Makanya butuh ditanyakan ketika jadi support system, kita tanya, kira-kira apa yang aku bisa bantu Itu. ya dari situasi kamu. Sehingga akhirnya kita tahu, oke, dia butuh bantuannya ini, dan kita bisa ngukur ke diri kita juga ya kan. Oke, dia butuh penanganan secara intervensi profesional. Kita ukur, kira-kira kita mampu atau enggak. Kalau memang kita rasa tidak mampu, kita coba alihkan ke support system lainnya. Kalau kita rasa juga tidak mampu, coba tanyakan apakah dia bersedia untuk kita bantu ke tenaga profesional kan. Gitu. Iya, Jadi benar. balik lagi ke individunya, karena yang menjalani kehidupan adalah individu itu sendiri. Iya, kadang agak susah juga tuh Kak untuk ngeyakinin mereka. Sebenarnya itu kan tadi psikiater ya. Ya. Dia tuh lebih mungkin dia lebih kayak gini, ini harus gue lanjutin gak ya minum obatnya gitu loh Kak. Oke. Itu kan kayak minum aja gitu, gak apa-apa, lanjutin aja, kenapa pakai mikir gitu ya. Ya, Apa aku nggak ngerti itu gimana sih Kak ngelanjutin kayak orang yang apa ya, nyemangatin orang yang kayaknya udah nyerah buat minum obat sama pergi ke psikolog. Itu tuh PR banget buat aku sering. oke. Nah, tanyakan dulu nih, kenapa sih kamu nggak mau melanjutkan? Ada beberapa individu, jangan-jangan gitu ya, ketika kita gali-gali, biasanya beberapa orang kalau dia nggak mau ke tenaga profesional, entah mungkin dia ngerasa tidak serak, tidak teras dengan tenaga profesionalnya gitu ya, sehingga akhirnya dia ngerasa, ah tenaga profesional aja nggak bisa bantu, apalagi dia tenaga yang profesional aja nggak bisa bantu aku, berarti hidup aku udah parah banget. Sehingga akhirnya mungkin dia ngerasa bunuh diri menjadi jalan yang paling tepat. Jadi kita gali dulu tuh kan. Atau yang kedua, kadang-kadang ke psikiater keluhannya juga kadang-kadang, ah, aku minum obat kok, minum obat terus-menerus seumur hidup, apa berarti aku harus melakukan proses ini seumur hidupnya dia. Dan itu bagi dia melelahkan. Nah, itu yang kita perlu gali lebih lanjut, kita edukasi semampu kita, atau ya balik lagi, kita tanyakan kepada keluarganya yang memang jadi teman dekatnya dia atau orang yang paling dekat, support system paling dekat lingkaran pertama si teman kamu ini gitu ya. Kira-kira bisa dibantunya di bagian mana? Dan Iya. apa yang menyebabkan dia mau ibaratnya menolak atau mengkat intervensi dari tenaga profesional. Jadi biasanya pasti ya ketika kamu akan menghadapi orang yang seperti ini, itu dia harus keluarin unek-uneknya dulu kan. Dia tuh butuh keluarin semua emosionalnya yang terpendam selama ini, makanya sampai meledak ke tindakan bunuh diri. Jadi dengerin aja dulu. Kadang-kadang kita ngerasa dengerin tuh gampang ya kan ya. Ya dengerin Enggak. doang gitu ya. Nggak sama sekali kan, bener ya? Kadang tuh kalau ngedengerin harus kayak, oke ini ceritanya dari mana ya? Oke dari sini. Oh berarti dia kayak gini ya? Oh iya ya. Oke itu tuh sambil ngelihat matanya, kayak sambil, Mikir iya. juga gitu ya, Kayak sama mikir. mikir, terus kayak mau ngebales Kak, padahal aku mau ngebales, tapi kan aku tahan kayak, "Ah, jangan dong banget." Aduh, kakak tahu kan aku orangnya kayak gimana, kayak tahan. Aku tahan aja, aku dengerin. Oh iya, iya. Gitu. Iya paham sih. Jadi proses mendengarkan itu sebenarnya kadang-kadang ngeliatnya kayak gampang ya, cuma tinggal dengerin nyediain kuping gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita lakukan banyak banget ya kan, mikir, menganalisa, terus kita harus eye contact supaya nggak kelihatan bahwa kita tuh nggak mendengarkan dia, tapi karena mikir dan lain sebagainya gitu ya. Makanya basicnya gitu ya, ketika kita jadi support system di semua gangguan kesehatan mental atau isu kesehatan mental, proses pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan secara aktif tanpa Iya, adanya judgement kan. Itu yang susah ya. iya. Kadang-kadang kita aja gitu kita kan ngerasa, lah itu kan sepele banget. Ngapain sih lu Iya. ributin gitu ya. Ada pengen judgement dan pengen ngerocos gitu ya, pengen ngomongin itu, tapi ketahan banget. Harus Iya, ditahan. Harus tahan ya kan. soalnya aku keinget gitu loh sama Mas Firman kalau ngomong kayak, mereka tuh gak bisa berpikir irasional, apa rasional. Oh iya, mereka irasional, mereka nggak bisa berpikir. Aku kayak, Jadi menenangkan diri kebayang-bayang ya. sendiri.
iya kebayang-bayang mulu kayak ya mereka bener berpikir rasional, ya udah dengerin dulu kayak gitu pikiran. Emang bener Kak. Kadang nah sambil ngedengerin kadang masalah aku jadi curhat sih. Iya. Jadi empati aku terlalu tenggelam. Nah, itu juga Ya, kadang oh, boleh sih Kak, ya kan? betul, betul Oke. sekali. Oke, Kak Miris aku mau nanya, ada nggak sih kasus-kasus klien kakak yang pengen bunuh diri, terus apa aja nasihat kakak ke klien kakak saat itu? Oke, ini baru banget kejadian tadi siang, klien Hmm. aku gitu ya. Dia chat aku, dia mengatakan bahwa dia lagi membuat jeratan, jeratan untuk bunuh diri. Di Terus tangan gitu, eh, jeratan, jeratan di gantungan. leher, Iya, gantungan. Jadi gantungan. terus Oke. gantungan, gantungan terus dia bilang, tapi nggak usah khawatir ya kak, gitu dia bilang gitu. Ya gimana nggak khawatir sebenarnya ya di chat sama Dibilang klien. kayak gitu, udah termasuk suicidal attempt dong kayak gitu. Betul, betul, betul. Jadi sama sebenarnya kita sebagai psikolog gitu ya. Mungkin aku kan sama banget dengan psikiater yang Inkan tadi ceritakan. Yang pertama kali aku tanyakan adalah aku tanyakan dulu kondisinya. Dia lagi ada di mana, lokasinya, dan adakah orang yang ada di sampingnya dia atau Hmm. keluarga atau teman yang mungkin mendampingi dia saat ini. Hmm. Gitu. Jadi langkah pertama kita harus pastikan atau make sure dulu kan sebenarnya. Ini kan Hmm. berhubungan dengan nyawa, artinya kita harus make sure dulu di lokasinya dia, di tempatnya dia itu tidak memicu terjadinya perilaku bunuh diri itu sendiri. Hmm. Makanya harus ditanyakan ada orang nggak, lokasinya di mana, lingkungannya bagaimana, kita harus make sure itu dulu kan. Gitu, itu yang Iya. pertama, pastikan dulu. Yang kedua, mulai nih kita tanyakan dulu kan, apa sih yang membuat dia berpikir bahwa bunuh diri itu menjadi jalan yang paling tepat. Gitu, walaupun ini prosesnya panjang, kita singkat aja ya kan ya. Ibaratnya, Hmm. ya intinya kita akan bertanyakan, kita gali gitu ya, apa sih yang membuat dia berpikir hal tersebut gitu ya. Banyak kan orang-orang yang melakukan perilaku bunuh diri itu dia menganggap bahwa ini adalah jalan yang paling cepat untuk mengakhiri kesakitannya dia di dalam kehidupan ini kan. Hmm. Sama Iya halnya benar. kayak orang yang melakukan self harm. Nah, kalau self harm itu kan dia kayak dia ada rasa sakit gitu ya, rasa situasi yang menyenangkan. Terus dia rilisnya dengan apa? Dengan tadi self harm itu sendiri, menyakiti diri itu sendiri. Dan Iya. percaya atau nggak percaya, beberapa klien aku self harm mengatakan, dan ini memang berkolerasi gitu ya. Kenapa orang melakukan proses self harm? Karena ada proses apa ya, emosi yang terriliskan bagi mereka. Tapi kan ini Iya. perilaku yang merugikan dan berbahaya untuk dirinya. Itu yang harus kita sadarkan Berbahaya. juga dan kita apa ya? Kita aktifkan bahwa Iya. ada kok cara lain. Nah, sayangnya orang-orang yang melakukan perilaku bunuh diri dan self harm itu ya, dia selalu berpikir cuma ada satu cara untuk bisa mengakhiri dan memutuskan rantai kesakitannya dia, entah dengan self harm atau bunuh diri itu sendiri. So, dalam proses konseling kita akan ajak dia untuk tadi make sure dulu tadi ya kan. Yang kedua Hmm. mencari penyebabnya dan yang ketiga adalah kita bantu dia untuk mengaktifkan kemampuan-kemampuan berpikir dia lainnya bahwa ada cara lain kok untuk akhirnya bisa meriliskan rasa sakit ini dan mengobati Hmm. rasa sakit ini, nggak cuma dengan self harm ataupun bunuh diri itu sendiri. Gitu. Jadi Iya. itu sebenarnya proses yang kita lakukan walaupun proses konselingnya nggak mungkin cuma sekali, bisa Hmm. berkali-kali dan butuh waktu yang cukup panjang. Sebenarnya sopan nggak sih Kak? Maksudnya bukan masalah sopan atau enggak ya. Saat kita mau nanya, what do you think? Kayak kamu lagi kepikiran apa? Emang kamu kepikiran cara bunuh dirinya kayak gimana? Itu tuh kita nge-trigger dia atau itu nyinggung dia nggak sih? Aku tuh sebenarnya pengen nanya gitu kayak apakah itu menyakitkan dia atau itu nge-trigger dia nggak sih? Nah, balik lagi tujuannya untuk apa? Pengen Ketika dia mm, tahu bahwa hal itu menyakitkan kayak gitu, kayak itu nggak benar kayak gitu. Pengen aku oke. tuntun gitu. Ini kita akan balik lagi kepada individu masing-masing ya kan. Yang Mm-mm. pasti ketika kita bertanya hal tersebut, kita harus tahu dulu juga juntrungannya mau kemana. Jangan sampai kadang-kadang kita cuma kepo nih. Kadang-kadang kita ada kepo ya. Lu mikir apa sih gitu ya? Percobaannya apa sih gitu ya? Jangan sampai kita cuma pengen kepo, akhirnya kita nggak tahu juntrungannya mau kemana. Tapi ketika Inkan bilang mengatakan bahwa ya pengen nyadarin kak bahwa perilaku itu nggak baik untuk dilakukan dan merugikan diri kita sendiri. Berarti kita harus tahu nextnya apa yang kita lakukan untuk dia bisa sadar
situasi tersebut sebenarnya merugikan untuk dirinya dia. Masalah tersinggung atau tidak gitu ya, ini kita balikan lagi kepada individu masing-masing sebenarnya kan. Yang terpenting adalah tujuannya dulu. Jangan sampai tujuannya jadi salah bahwa kita cuma pengen tahu dan akhirnya malah jadi menyinggung. Karena kan jadi kalau kita pengen didasari dengan rasa ingin tahu gitu ya, itu kan gak membantu. Malah jadinya demanding kayak nanya terus push dulu gitu ya. Tapi kalau emang kamu tujuannya untuk menyadari, ketika kamu bertanya pasti kan ada next-nya yang kamu ingin lakukan. Nah biasanya itu kan akan membantu individu untuk lebih sadar sesuai dengan tujuan kamu. Gitu. Iya. Soalnya kayak kadang ada juga sih dulu kan temen kayak gitu suka nyayat-nyayat. Terus aku kayak suka, emang kayak gitu nggak sakit ya gitu. Emang suka gitu deh. Aku kan kayak ketus gitu ngomongnya. Emang kayak gitu nggak sakit? Ntar kalau mati gimana? Emang masuk surga masuk neraka? Masih kecil kan waktu itu. Aku nggak mikir kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kali. Maksudnya ngelihat next step-nya apa. Terus ngelihat orang yang ditanyain kayak gimana gitu ya. Betul. Oke. Respon orang lain tersebut juga harus kita tangkap. Makanya jadi support system observernya jadi observasinya harus lebih kenceng ya kan. Apalagi individu yang punya perilaku seperti ini gitu ya. Karena namanya orang yang udah punya perilaku bunuh diri itu kan udah kayak depresi ya. Ditanya apapun gak ada excitednya, flat aja, sedih aja. Jadi kita harus benar-benar bisa menangkap bahasa tubuhnya. Kira-kira dia ingin seperti apa sih yang dia lakukan dan konfirmasi. Jangan sampai kita cuman menangkap terus kita nggak konfirmasi. Bener gak sih gitu ya. Terus kita jadi malah judgement sendiri. Iya. Jadi kita harus validasi bener apa enggak dia kayak kepikiran kayak gitu. Oke, terus apa bener Kak orang yang mau bunuh diri suka kebanyakan makan atau kekurang makannya sedikit? Nah ini kayak balik lagi. Kan kaitannya erat ya antara perilaku bunuh diri dengan depresi. Nah, kalau kita ngomongin gejala depresi, bisa yang tadi bener kan. Dia jadi sangat berlebihan tidurnya, atau jadi sangat kurang banget tidurnya. Sama halnya dengan pola makan. Bisa sangat jadi banyak banget makannya, atau mungkin jadinya berkurang makannya kan. Nah, tapi balik lagi kan, aku selalu mengatakan ini nggak bisa jadi patokan mutlak. Kalau Inkan tiba-tiba lapar, emang lagi lapar banget seharian lagi habis kerja udah capek ya, nggak bisa kita bilang bahwa oh Inkan akan melakukan perilaku bunuh diri, nggak bisa. Jadi harus dikonfirmasi lebih lanjut dan itu dilakukannya terus menerus atau enggak. Jadi kuncinya dilihat juga durasinya. Selain kita konfirmasi, kita lihat durasinya. Terus adakah gejala-gejala lain yang menyertai perilaku tersebut? Nggak, jangan sampai kita cuma lihat, oh dia perilaku makannya jadi sangat berlebihan. Tapi sebenarnya dia ceria-ceria aja, aktif-aktif aja, masih bisa ngerasain happy dan sebagainya. Ya, berarti kan kita nggak bisa bilang dia akan melakukan perilaku bunuh diri ya kan? Nah, jadi lihat juga gejala-gejala lainnya yang menyertai itu ada atau tidak gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ngelihatnya bisa jadi dari yang nggak biasanya aja nggak sih Kak? Misalnya kan biasanya dia makannya segini terus kayak beberapa hari udah lama kayak mungkin seminggu 2 minggu. Kalau lu makannya banyak bisa juga ya kita tanyain apa tidur lu gimana kayak gitu. Siapa tahu nggak nyinggung ya. Takut nyinggung perasaan. Jadi sebenarnya gini, kuncinya juga adalah ketika kita ingin menanyakan hal tersebut, kadang-kadang kita nggak langsung harus juntrungan langsung nanya itu ya kan. Jadi proses bahasa komunikasi, nah ini juga jadi penting kan, cara kita untuk betul. Jadi cara kita untuk bertanya dan sebagainya juga harus kita perhatikan, apalagi kalau memang individu atau teman kita ini memang akan menuju ke arah perilaku bunuh diri, jadi sangat sensitif. Jadi bahasa tubuh kita kenali, kita lihat responnya. Kalau kita ngomong kayak gini, dia akan gimana responnya? Jadi sangat sangat harus kenceng nih empatinya juga. Iya, empati. Kalau aku empatinya ini Kak, meluap-luap. Jadi tenggelam. Saking meluap-luapnya jadi tenggelam. Iya, saking meluapnya aku jadi tenggelam kadang. Tapi aku kadang suka nangis sendiri, padahal nggak boleh kan, jadi kayak nangis. Terus kepikiran kayak gitu. Nggak boleh ya padahal. Sangat Inkan ya? Iya, sangat aku banget kayak. Makanya itu selalu nanya ke dosen setiap masuk kelas. Bu ini gimana ya kayak biar gak terlalu menyelami perasaan orang yang sedang cerita. Jadi I have to set the boundaries between me and between my client kayak gitu kan. Betul, gitu. betul. Kalau kami sendiri
Gimana? Kadang pernah tenggelam kayak aku nggak sih? Tenggelam di empati gitu. Eh, nggak dipungkiri pasti ada ya kan, apalagi kalau memang situasinya sama. Kadang-kadang kan kita bisa terhajat kalau misalkan pengalamannya kok sama banget gitu ya. Saya juga Mm-mm. kayak kita pernah merasakan pengalaman tersebut, kok kok Mm-mm. rasa sakitnya juga jadi keingat, jadi malah kita jadinya membahas diri kita sebenarnya dalam proses konseling itu. Nah kalau udah jadi begitu, kalau dosen di univ aku dulu gitu ya mengatakan bahwa ini jadi warning juga buat psikolognya, jadi tanda bahwa Mm-mm. oke, ada rasa sakit yang belum kita rasakan. Satu, kita harus nyadari bahwa ada rasa sakit yang belum kita selesaikan. Dan yang Mm-mm. kedua, daripada kita memaksakan diri gitu ya, kita harus set boundaries itu dengan cara apa? Coba kita refer. Kita selesaikan dulu masalah kita coba refer kepada tenaga atau tenaga profesional lainnya yang kita kenal mampu untuk menangani isu serupa gitu. Jadi Mm. bukan berarti kita lepas tangan ya kan, tapi ini untuk kebahagiaan klien juga. Tapi tanyakan dulu pada kliennya apakah dia bersedia untuk dialihkan, di refer kepada tenaga profesional lainnya yang tentu punya concern yang serupa gitu, punya fokus dan keahlian yang serupa atas permasalahannya dia. Jadi nggak semua kok. Jadi gini, aku selalu garis bawahi bahwa nggak semua psikolog bisa nangani semua klien, nggak semua semua kasus klien. Karena kadang Bener-bener. kita manusia yang akhirnya kita juga punya kasus yang mungkin belum kita selesaikan juga jangan-jangan. Walaupun seiring Mm-mm. berjalan waktu, ketika kita dengar cerita orang lain, oh kita jadi bisa refleksi ya. Oh harusnya ngelakuin ini. Akhirnya kita memperbaiki diri. Makanya kita selalu ngomong ya kan ya, kalau belajar psikologi itu kayak berobat jalan. Karena kita dengar Iya, cerita orang bro. lain, kita berobat lagi gitu ya. Nah, ini seiring berjalan waktu akan Iya, terobati memang. Tapi kalau memang bener. masih ada klien yang kita rasa seperti itu, terus membangkitkan rasa rasa memori yang gak enak, emosi negatifnya lebih banyak muncul dominan, coba refer. Jadi warning bahwa jangan-jangan memang ada yang belum diselesaikan. Iya, bener. Jadi harus di-refer, mending kita tanya mau refer ke psikolog yang lebih mengampu kompeten atau enggak ya, daripada kita yang nanganin tapi kitanya juga ngerasain sakitnya. Bener-bener. Bener juga ya, kalau bisa kepikiran nih aku jadinya. Mau di Dulu nggak refer ini kepikir. semua. Aku nge-refer orang aja ya kali ya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak di sini? Oke, kayak nggak ada yang nanya, sedih. Enggak. Oke, Kak, mungkin Iklan. aku nggak sedih. Oke, Kak. Ya, mungkin ada pesan-pesan buat kita semua mengenai bunuh diri ini. Kalau ada yang mau Oke. nanya, silakan nanya di kolom komentar aja ya, teman-teman. Oke. Yep. Oke, gini. Dalam kehidupan gitu ibaratnya pasti ada namanya fase naik dan fase turun gitu ya kan. Mm-mm. Hmm, Kalau aku juga pernah dapat dari psikolog senior aku gitu ya, dia mengatakan bahwa ketika memang kita berada pada fase yang low, itu sebenarnya jadi Mm-mm. peluang emas kita loh kan, untuk akhirnya kita belajar mengenal diri kita lebih dalam Ya. dan akhirnya juga belajar untuk mengontrol diri kita. Mm-mm. Bayangkan kalau kita cuma di Mm. fase high doang ya kan, ya hidup kita cuma gitu-gitu Bosan. aja. Iya benar, cuman ya udah happy aja terus. Suatu saat happy itu anggap sebagai rutinitas, habit, ya akhirnya nggak jadi happy lagi. Udah bukan jadi emosi Iya, yang benar, Kak. menarik lagi. Tapi ketika kita bisa naik dan ada fase turun, artinya jadi peluang emas kita di fase turun itu untuk menghargai sesuatu, untuk mengenal diri kita lebih dalam dan mencari proses pengenalan atau penanganan apa sih yang aku bisa lakukan ketika aku berada pada fase low. Dan Mm-mm. cari cara yang sekiranya kita anggap ada 2 poin, tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena hidup Mm-mm. kamu itu cukup berharga. Kalau kita bicara kepada ini, kita kaitan kadang-kadang psikologis dengan religius gitu ya kan ya. Karena ketika Tuhan memberikan suatu permasalahan pada diri kamu, pasti ada kemampuan yang bisa kamu ambil gitu ibarat ya kan. Iya, benar. Nah, di fase low ini, betul, di fase low ini ya coba kita gali lebih dalam dan eh, tenang gitu ya. Di lingkungan sekitar kamu pasti ada kok orang yang pasti bisa mendampingi kamu. Dan di fase low juga ini kita jadi tahu ya, kira-kira support system kita bisa membantu kita sejauh apa. Jangan-jangan kita selama ini nganggapnya, mungkin kok orang tua saya nggak pernah peduli. Nah, di fase ini yang kita coba manfaatkan, kita perdayakan, dan kita kenal lebih dalam. Support system seperti apa sih yang cocok untuk diri kita, kan? Karena di fase low ini lagi, balik peluang emas itu banyak banget yang bisa kita pelajari, kan? Nggak, karena hidup kamu cukup berharga, dan perilaku bunuh diri itu
nggak akan mengakhiri kesakitan kamu gitu, malah justru Malah akan merugikan kamu lebih dalam. iya, merugikan lebih dalam. Dan juga sebenarnya yang lebih sedih lagi kalau misalnya ya salah satu individu bunuh diri adalah orang-orang di sekelilingnya sih Kak. Hmm, Itu bakal jadi kayak trauma yang besar banget, kayak betul betul. merasa kayak tadi yang aku bilang kayak pas temen aku sih sudah tem aku kayak aku ngerasa kayak bodoh banget, gue ngapain aja nih di sini dari tadi, kayak kagak tahu temen lu mau bunuh diri gitu, lu ngapain Iya, aja kan gitu kan, kayak betul. sedih makanya kayak itu jadi apa ya, kita bukan egois sih tapi kita harus lebih memperhatikan teman-teman kita, terus kita juga kalau misalnya kepikiran bunuh diri tadi kayak kakak Melisa bilang itu kayak kita harus mikir ada hikmahnya, ada pesannya, terus kita juga bisa menyesuaikan juga ya support system kita seperti apa. Mhm. Dan itu sebenarnya pas kita di low point kita, titik terendah kita, kadang itu jadi ini loh kak, buat flashback kita, resiliensi kita nanti. Aku suka mikirnya gitu kayak, ya kan, biar kita bisa bangkit kayak gitu. Betul, betul banget. Bener kan? Iya. Oke, teman-teman, mungkin gak ada yang nanya tentang bunuh diri atau apapun. Kayaknya ini banget ya subjeknya terlalu mainstream apa gimana, jadi nggak ada yang mau nanya ya udah. Oke, terima kasih banyak Kamil atas Sama-sama, waktunya. Kak. Sama-sama. Aku minta maaf untuk mengganggu waktu tidurnya bersama Ya babynya. elah, nggak apa-apa lah kan. Aku senang malah. Akhirnya bisa ketemu lagi sama kamu. Iya. Salam ya Kak buat anaknya. Aku belum ketemu. Parah banget aku juga belum ngasih apa-apa lagi. Ya elah, nggak apa-apa kali kan. Nanti kita kalau udah selesai pandemi, kita ketemuan lagi ya. Iya, oke. Oke, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga Lisa dan keluarga, suami dan anak saya sehat selalu dalam Amin. lindungan Tuhan. Kamu Iya. juga ya. Stay safe ya kan. Bye-bye. Bye. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you juga kan. Oke.